Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke. Pelajaran 6. Yesus bertemu perempuan Samaria. Ini sekali lagi ya, saya bacain ininya, tujuannya. Anak tahu Tuhan Yesus mengerti setiap orang ingin dikasihi dan punya teman. Anak percaya dan merasa dikasihi Tuhan meskipun ia tidak layak. Anak belajar mengasihi dan menerima teman walaupun teman itu berbeda dan sering dijauhi orang lain. Minggu ini minggu pelajaran genap, ada snack ya dari anak-anak atau orang tua. Terus lagu pujiannya, lagu tema dalam keluarga ada apa, dan lagu keduanya percayalah kepada Tuhan. Ini hmm, kemarin waktu persiapan saya nggak ini ya, saya nggak pasang ya ini lagunya. Bentar. Siapa yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dan Dia menang, kapan diselamatkannya? Agungkan Dia, mari puji, mari sembah, tinggikan Dia selamanya. Mari puji, mari sembah, tinggikan Dia selamanya. Hati yang hancur, datanglah pada Tuhan, akan diganti dengan sukacitanya. Hati yang hancur, datanglah pada Tuhan, akan diganti dengan sukacitanya. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia. Siapa yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dan Dia menang, kapan diselamatkannya? Agungkan Dia, mari puji, mari sembah, tinggikan Dia selamanya. Mari puji, mari sembah, tinggikan Dia selamanya. Hati yang hancur, datanglah pada Tuhan, akan diganti dengan sukacitanya. Hati yang hancur, datanglah pada Tuhan, akan diganti dengan sukacitanya. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia. Percayalah kau pada Tuhan, kau selamat dapat hidup kekal. Mari puji, mari sembah, tinggikan Dia selamanya. Mari puji, mari sembah, tinggikan Dia selamanya. Ya, lagunya. Oke. Ayat hafalannya jadi ada dua, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, terus Yohanes 14 ayat 6 ya. Tekadnya aku sayang keluargaku. Icebreaker. Nah, untuk icebreaker ini kita akan kerjasama dengan orang tua yang menyediakan makanan pada pelajaran ini.
Jadi akan membuat sandwich untuk teman. Jadi anak punya pengalaman memperhatikan dan memberikan apa yang disukai teman. Jadi orang tua yang jadi bertugas gitu ya untuk bawa makanan nanti akan mengkoordinir untuk menyediakan bahan-bahan sandwich yang perlu disiapkan gitu ya. Roti, ada roti tawar, roti burger atau kosong manis. Jadi terserah orang tua, ada telur, ada sayur, ada saus tomat, atau ada mayo. Jadi disesuaikan eh, sama orang tua aja apa yang akan mereka bawa ya dengan budgetnya 5.000 per anak dan guru untuk tiap-tiap kelas. Jadi bahan sandwichnya bisa disesuaikan dan juga nanti sudah apa disiapkan porsi atau jumlah maksimum yang bisa diambil anak, misalnya pakai paper cup untuk ngambil sayurnya, untuk ambil apa ya, ada kalau telurnya atau apa, jadi hanya boleh ambil sesuai dengan yang ditetapkan. Terus nanti guru-guru siapkan ya gulungan kertas nama untuk anak, nanti dikocok gitu siapa teman yang akan dibuatkan sandwichnya. Misalnya nanti si A dapat nama B gitu. Jadi nanti dia khusus membuatkan sandwich untuk B. Si A sendiri nanti kalau misalnya ada anak lain yang dapat nama dia, dia akan dibuatkan teman yang lain, teman yang C misalnya gitu ya. Terus nanti minta anak bawa masker untuk digunakan selama membuatkan sandwich untuk teman-temannya. Nanti dari SK akan disediakan sarung tangan plastik waktu mereka membuat sandwichnya gitu ya. Anak sendiri sudah harus bawa kotak makanan, sendok, garpu setiap kali ada makanan. Nah, aktivitasnya, pertama guru jelaskan bahwa setiap anak akan membuatkan sandwich untuk temannya sesuai dengan kesukaan temannya. Terus anak-anak kalau sudah dapat nama yang akan dia buatkan sandwichnya, nanti tanya, kamu suka apa untuk sandwichmu? Gitu ya, mungkin dia nggak suka telur, ya berarti nggak pakai telur gitu ya. Nggak suka yang tomat, ya dia nggak pakai tomat. Jadi apa yang dia suka itu yang akan disiapkan oleh anak. Lalu sandwichnya akan dimakan di bagian akhir dari pelajaran gitu ya, sebelum pulang baru dimakan. Jadi waktu udah dibuat, nanti tinggal disimpan di dalam kotak makanannya. Nanti akan dibuka waktu udah pas bagian makan. Pesannya adalah waktu kalian membuat sandwich untuk teman kalian, kalian terlebih dulu tanya apa yang jadi kesukaannya. Bagus sekali. Karena kalian sudah belajar menerima apa yang menjadi kesukaan temanmu yang mungkin berbeda dengan kalian. Dalam cerita berikut, kita akan belajar tentang seorang yang berbeda dan seperti apa dia diperlakukan. Nah, untuk kelas online nanti kita bahas lagi ya, buatkan sandwich untuk mama papa. Oke, untuk ceritanya, jadi ceritanya ini nanti kita alurnya seperti storytelling, tapi dalam storytellingnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab anak. Yang kuning ini ya, nanti pertanyaannya yang untuk anak jawab. Jadi nanti dimulai dengan pertanyaan, kalau anak haus, kalau perlu air untuk mandi, untuk dapatkan air, biasanya dapatnya gimana? Ya, anak jawab, tinggal beli, tinggal buka keran. Gitu. Nah sekarang, kalau sekarang kita gampang sekali dapat air, bahkan air minum bisa dibeli di supermarket atau air dari keran, kita bisa masak untuk diminum atau untuk cuci baju, untuk cuci piring. Tidak seperti di zamannya Tuhan Yesus, orang-orang harus ambil air di sumur. Sumur adalah tanah yang digali sampai dapat air tanah. Air itulah yang mereka gunakan untuk minum, kasih minum binatang, ternak mereka, dan keperluan lain. Di kampung-kampung di Indonesia, mungkin kita bisa menemukan sumur. Jadi ini untuk memperlihatkan pada anak sumur itu seperti apa. Ini kita lihat sebentar ya. Sumur. Hai. Make it a habit. A 10-minute AI routine every morning. You'll be unrecognizable. Ya,
So, the archaeological site that I want to cover today is truly one of the most amazing sites in all Suaranya of the land kedengaran of the ya, Bible. teman-teman. And it doesn't get visited very often, mainly Dengar, because Bu. Christians are visiting this site, writing about it, and building a commemorative Ya, oke, kedengaran kan? to retain the Dengar, knowledge of this Bu. well is that they continue to use it century Oke. after century after century. In the land of the Bible, Oke, kira-kira nanti kita akan the need for potong, water kita is great. kasih tunjuk ya, sumur. Nah, di sumurnya seperti itu, ngambil air. This is what's happening in the story of Jesus and the Samaritan woman. Jesus is Ya, offering jadi her kita kasih this tunjuk drink of nanti living water. sumur di She can't di tanah Israel. Terus kita akan kasih tunjuk juga di Indonesia juga ada sumur di bentar. Nah, ini anak kira-kira umur berapa ya? 5, 6 tahun ambil air dari sumur. Ya, jadi kayak kasih tahu di Indonesia juga ada sumur. Adik. Ya. Hmm, bentar. Kenapa? Bentar ya, saya stop share. Yuk. Nggak bisa diklik kayaknya masuk. Kak Mel, boleh minta tolong. Masuk, nggak mau diklik. Ini, sebentar ya teman-teman. Mm-mm. Itu di- Oh, gitu. Sudah. Oh, sudah. Terima kasih Kak Mel. Mana dia tadi? Bentar ya. Share lagi. Ya, itu ya. Jadi kita mulai dengan kasih informasi seperti apa sumur itu. Kalau anak-anak kita nggak tahu. Jadi nanti dimulai dengan cerita ada perempuan yang datang ke sumur, gitu ya, jam 12 siang panas-panasnya. Nah, untuk mendapatkan air tempatnya itu di daerah Samaria, ya. Terus baru kita tanya, nanti pertanyaan, maukah kamu siang hari berpanas-panas ambil air seperti perempuan ini? Kalau bisa ambil air di pagi yang sejuk. Nanti kita minta anak jawab, satu anak aja gitu ya. Nggak usah banyak supaya nggak terlalu panjang. Terus dia mau ambil air di siang hari karena dia tidak ingin ketemu orang lain yang akan ambil air juga. Dia tidak ingin dilihatin, tidak ingin diomongin. Terus pertanyaan lagi ke anak, apakah kamu pernah melihat teman yang dijauhi atau diomongin? Maka satu anak jawab, saat mendekati sumur, perempuan ini melihat seorang laki-laki Yahudi duduk di sumur. Tuhan Yesus sedang duduk di sumur itu, dia dalam perjalanan dari Yehuda ke Galilea. Biasanya orang Yahudi tidak akan jalan melalui daerah Samaria menuju Galilea karena orang Yahudi musuhan dengan orang Samaria. Orang Yahudi biasanya pilih jalan yang memutar
Tapi Yesus justru memilih lewat daerah Samaria. Nanti kita kasih tunjuk gambar petanya ini ya. Nah, Yesus merasa capek dan istirahat di sumur itu, sedangkan murid-muridnya sedang beli makanan di kota. Yesus lihat perempuan Samaria itu mau nimba air, Tuhan Yesus minta kepadanya, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria itu terkejut karena orang Yahudi tidak akan mau bicara dengan orang Samaria. Ditambah lagi dia seorang perempuan. Tapi laki-laki Yahudi ini beda. Perempuan Samaria ini tunjukkan keheranannya. Kenapa kamu orang Yahudi minta minum sama aku, orang Samaria? Yesus tidak jawab pertanyaannya, tapi justru mengatakan sesuatu yang membuat perempuan itu bingung. Yesus katakan, kalau saja perempuan ini tahu siapa Yesus, dia pasti minta air hidup pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberikannya. Perempuan ini bingung karena Yesus tidak punya timba. Bagaimana dia bisa memberi air? Perempuan ini mengira Yesus sedang bicara tentang air biasa yang bisa diminum saat kita merasa haus. Tapi Tuhan Yesus tidak bicara tentang air biasa. Yesus mengatakan meminum air biasa seperti air sumur itu membuat orang haus, tapi air hidup yang Tuhan Yesus mau berikan jika diminum akan buat orang tidak haus lagi. Menurutmu apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan air hidup? Minta anak jawab ya, teman-teman, nggak apa-apa, acak aja mereka pikirannya apa. Tuhan Yesus sedang memberitahu perempuan itu bahwa hidup yang dikasihi, diterima, penuh pengharapan, sukacita, kehidupan kekal bisa diberikan Yesus padanya. Yesus sedang menawarkan perempuan itu untuk percaya pada Yesus yang bisa memenuhi segala kebutuhannya. Yesus tahu apa yang terjadi pada perempuan ini sebelum ada yang memberitahu. Yesus tahu kebutuhan perempuan Samaria untuk dikasihi, untuk diterima. Yesus tahu dia dijauhi orang-orang sekitarnya dan Yesus mengasihi dan mau menerima dia. Perempuan Samaria ini tertarik dan ingin minum air itu. Yesus pun suruh dia panggil suaminya. Perempuan Samaria ini mengatakan bahwa dia tidak punya suami. Tuhan Yesus tahu itu dan menyebutkan dia sudah punya 5 suami dan tinggal bersama laki-laki yang bukan suaminya. Yesus tahu semua perbuatannya yang salah, segala kekurangannya yang membuatnya dijauhi orang-orang, yang membuatnya tidak diterima. Yesus tahu semuanya tentang perempuan itu dan perempuan itu takjub sehingga dia yakin bahwa Yesus adalah seorang nabi. Kita tanya lagi nanti sama anak, apakah kamu masih mau menyapa teman yang perbuatannya tidak menyenangkan? Kenapa? Minta satu anak aja yang jawab ya. Perempuan Samaria itu juga mengatakan bahwa orang-orang Samaria tahu bahwa Mesias, Juru Selamat akan datang dan akan mengajarkan segala sesuatu pada mereka. Yesus katakan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Perempuan itu pun segera pergi dan memberitahu pada orang-orang tentang Yesus, bahwa Yesus tahu segala sesuatu tentang dia. Perempuan itu juga mengatakan, mungkin Yesuslah Mesias, Juru Selamat yang mereka tunggu-tunggu. Orang-orang Samaria pun menemui Yesus, minta Yesus tinggal dan mengajar mereka. Setelah mendengar perkataan Yesus, banyak orang Samaria pun menjadi percaya. Orang-orang Samaria dan perempuan itu bisa menikmati sukacita percaya pada Tuhan Yesus. Kesimpulannya, perempuan Samaria ini mengambil air untuk bisa diminum saat dia haus, tapi Tuhan Yesus tahu ada kehausan rohani dalam diri perempuan Samaria yang hanya bisa dipenuhi Tuhan Yesus. Dia haus untuk dikasihi, haus untuk diterima, dan Tuhan Yesus bisa memberikan air hidup padanya untuk melegakan kehausan rohaninya, yaitu dengan mengasihi dan menerimanya. Ya, ini kemarin kita merasa mungkin bahasan kata yang di atas agak susah untuk kelas 3, jadi kita coba lebih sederhana. Perempuan Samaria itu datang ke sumur untuk ambil air karena dia haus dan ingin minum. Tapi Yesus tahu di dalam hatinya ada haus yang lain, bukan cuma haus air, tapi haus untuk dikasihi dan ingin diterima. Perempuan itu ingin dikasihi dan tidak ditolak. Tuhan Yesus bisa memberikan air hidup, yaitu kasih dan keselamatan dari Tuhan. Air hidup itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengasihi perempuan itu dan menerima dia. Oke, kira-kira begitu jalan ceritanya. Teman-teman ada pertanyaan? Ini yang hijau-hijau ini tadi bahan dari persiapan ya. Silakan.
untuk jalan ceritanya. Kalau ada pertanyaan. Hmm. Kalau nggak ada, kita masuk ke home time-nya. Home time-nya adalah anak-anak akan belajar mengenali teman-temannya, gitu ya. Jadi kita juga anak-anak mau tahu tentang teman-temannya dan juga mau menerima teman-temannya. Jadi nanti dalam kelas dibagi apa? Dibagi anak dibagi dalam dua tiga kelompok, jadi 5 anggota dalam satu kelompok. Terus disediakan ada 4 kartu dengan perintah. Satu, sebutkan makanan kesukaanmu. Dua, anak keberapakah kamu? Terus tiga, sebutkan warna kesukaanmu. Dan empat, kamu sekolah di mana? Ya. Jadi nanti mereka duduk gitu ya melingkar. Terus nanti guru akan baca tulisan di kartu satu persatu. Jadi setiap kali kartu dibaca, tiap anak akan berusaha menjawab dan teman-teman yang lain berusaha mengingat jawabannya. Setelah semua 4 perintah ini dilakukan, guru akan secara acak tanya pada salah satu teman tentang informasi yang sudah mereka dengar tentang temannya. Jadi misalnya dia tanya ke A, coba apakah kamu ingat warna kesukaannya si B? Warna kesukaan si C, atau ingat nggak si D sekolah di mana gitu ya. Jadi teman-temannya bisa mengingat tentang fakta atau informasi tentang teman-temannya yang lain. Jadi harapannya juga mereka bisa lebih ini ya, lebih mengenal teman-temannya. Seperti itu, kira-kira ini kita home time kita ya. Jadi mereka nggak jawab pertanyaan, tapi berusaha mengingat tentang teman-temannya. Oke, nanti diakhiri dengan tekad lagu lagi yang When Jesus in the Family. Baru setelah itu akan makan sandwich yang sudah disiapkan oleh teman-temannya. Ya. Nah, lalu Epanya nanti anak aktif dalam membuat sandwich yang disukai temannya, mau melakukan sesuai apa yang diminta oleh temannya. Terus kedua, anak juga bisa ingat, bisa sebutkan lagi informasi pribadi tentang teman-temannya saat home time. Jadi permainan perkenalannya di bagian home time. Begitu secara garis besar pelajaran 6. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Nih, saya stop dulu. Ada pertanyaan kah? Tidak? Nah, untuk minggu ini kan kita jawab pertanyaan ya di home time-nya. Teman-teman, tiap tiap kelas sudah ada nggak pertanyaan dari anak-anak ya? Udah banyak? Oh, Kak Mel udah banyak ya. Abraham Nu ya. Oke, kelasnya eh tunggu ya. Bu Heni, Bu Sefni, ada Bu Sefni kah di sini? Bu Heni udah terima pertanyaannya, Bu. Dari Bu Heni kelas kelas siapa ya? Simon, Masih. belum ada masuk, Bu. Lagi imlekan kayaknya. Ya wis. Tapi siap-siap aja ya Bu Heni, nanti akan ditawarkan lagi, ditanyakan kepada anak-anak. Kalau belum ada pertanyaan masuk pada hari hanya apa pertanyaan yang mereka ingin tanyakan. Bisa mengenai cerita, bisa juga di luar itu ya, di luar cerita tentang hal-hal dalam Alkitab, tentang Tuhan Yesus gitu ya. Oke, kalau Bu Sefni ada nggak ya di sini ya? Bu Sefni udah terima juga kah? Saya sudah terima dari Kaleb. eh ah, siapa lagi yang belum? Pak Bunha udah terima, Pak. Oh, Bu Sefni nggak ada di sini, nggak ikut persiapan ya. Pak Bunha ada? Udah terima kah? Baru terima 2. Nggak apa-apa, Pak. Satu aja kalau pertanyaannya dalam bisa lama. Oke ya. Jadi, oke.
Jadi siap-siap aja ya buat teman-teman yang akan masuk kelas, pertanyaan yang masuk silakan disiapkan jawabannya. Juga nanti kalau ada pertanyaan mendadak ya silakan juga siap-siap menjawab. Nggak terima pertanyaan on spot. Baik Pak Bunau. Baiklah. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat melayani untuk hari Jumat Terima ini. kasih Bu Juni. Ya, kelas online silakan tinggal dulu sebentar ya. Thank you Bu Juni.